menganalisis proses bisnis dan membangun model bisnis arsitekturisasi menggunakan diagram proses bisnis ya. Kemudian nanti capaian pembelajarannya mahasiswa mampu mengidentifikasi proses bisnis utama dalam organisasi, kemudian mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara proses bisnis organisasi, kemudian mahasiswa juga mampu menentukan komponen bisnis arsitektur berdasarkan studi kasus, kemudian mahasiswa mampu membangun model bisnis arsitektur menggunakan diagram proses bisnis, kemudian mahasiswa mampu mempresentasikan hasil pemodelan bisnis arsitektur secara kelompok ya. Nah, terkait dengan tugas yang sudah saya sampaikan di awal ya, terkait dengan studi kasus di lapangan ya. Ini kan kita mendapatkan studi kasus di UMKM ya. Nah, di mana di pertemuan ini nanti kita akan membahas tentang identifikasi proses bisnis, analisis restrukturisasi, value chain, kemudian PPRN ya, gap analisisnya. Dan dari studi kasus ini nanti diharapkan kalian mampu merancang aspek interest yang sesuai dengan kebutuhan dari sebuah organisasi UMKM ya. Nah, dari tugas yang sebelumnya saya sampaikan, saya harap hari ini bisa dipresentasikan ya hasilnya. Coba untuk kelompok 1 silakan di share screen, saya coba stop share. Silakan di share screen. Oke. Ini studi kasusnya di mana, Kang? Di itu Pak, di Desain Adventure Outdoor Pak. Oke. Ya, ini secara identifikasinya seperti apa? Hasil identifikasi terkait dengan organisasinya. Dia itu bergerak di bidang apa? Secara proses bisnis. Bergerak di bidang ini Pak, penyewaan alat outdoor. Oke, coba mana ininya dari sisi value chain-nya. Silakan dipaparkan. Coba dipaparkan aja. Coba dipaparkan dari awal, silakan. Langsung mulai aja Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Bapak dosen. Perkenalkan saya di sini sebagai moderator hari ini untuk presentasi hari ini. Dan yang saja akan kita bahas adalah perancangan sistem informasi enterprise penggunaan framework TOGA. Untuk anggotanya ada Ahmad Aji Satrio, ada Hanantri Julianto, ada Susi Musyaropa, ada Fahri Fauzan Syabani, ada Amir Al-Ghifari, ada Bambang Prayoga, dan ada Aldo Fauzan. Dan baik, langsung aja ke materinya. Latar belakang Sun Adventure merupakan UMKM yang bergerak di bidang penyewaan alat outdoor dan layanan wisata alam. Saat ini proses pencetakan stok
Pencatatan stok, reservasi, transaksi, dan pengembalian barang masih belum terpusat karena menggunakan beberapa media seperti aplikasi kasir, spreadsheet, dan catatan manual. Kondisi ini dapat menyebabkan selisih data, keterlambatan informasi, serta kesalahan pencatatan saat operasi sedang ramai. Oleh karena itu, diperlukan perancangan arsitektur enterprise penggunaan untuk menghasilkan rancangan sistem informasi yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Sistem ini diharapkan dapat membantu Adventure dalam mengelola data pelanggan, stok, alat, reservasi, transaksi, dan laporan operasi secara lebih efektif. Dan selanjutnya dibacakan akan dibacakan oleh Bambang. Untuk file chain, infrastruktur, pengelolaan administrasi keuangan dan operasional usaha, human resource management, penggajian, pembagian tutup, teknologi development, aplikasi kasir, dan spreadsheet, procurement, pengadaan alat dan perlengkapan, inbound logistik, penerimaan alat, pengecekan kondisi, pencatatan stok, penyimpanan alat, operasi, proses penyewaan dan reservasi layanan, outbound logistik, penyerahan alat, pengembalian alat, pengecekan alat, pelaksanaan layanan wisata, marketing sales, pemasaran digital, servis, pelayanan pelanggan. Lanjut. Kemudian untuk proses bisnis saat ini yang berjalan menggunakan model BUMN. Pertama, asisten pokok dan memilih alat yang ingin disewa. Kemudian kasir memeriksa ketersediaan alat sesuai dengan yang diinginkan. Jika alat tidak tersedia, kasir memberikan informasi bahwa alat tersebut dan customer dapat memilih alat lain atau membatalkan. Jika alat tersedia, kasir menyiapkan alat. Selanjutnya, Bambang melakukan pengecekan alat secara bersamaan, menunjukkan kasir membantu proses sertifikat, menunjukkan kondisi alat, dan menyampaikan komputer terpakai. Sementara itu, kamu ikut memeriksa memastikan sertifikat dan sesuai dengan permintaan. Setelah itu, pembayaran menyerahkan jaminan. Jaminan di sini khususnya menggunakan jaminan seperti KP. Setelah itu, kasir memverifikasi buku pembayaran. Jika sesuai, langsung menyerahkan alat. Jika tidak sesuai, kasir mengkonfirmasi ulang pembayaran pada penerima. Next. Kemudian untuk proses bisnis terhadap layanan masyarakat, customer mengirimkan lalu melakukan reservasi, admin mengecek kuota layanan atau layanan tersedia jika ia mencatat booking, jika tidak,
menginformasikan layanan itu penuh pada customer. Selanjutnya, Oke teh, sudah kebayang. Coba kembali dulu ke ini, ke apa namanya itu, ke value chain dulu. Nah, di sini ya, dari value chain ini, terutama ini misalkan ini bagian support activity ya. Nah, ini baginya di sini tuh ada satu tambahan kotak lagi. Ini pointer saya kelihatan nggak di kalian? Nggak ya? Nah, di area sebelum kolom pertama ini ada tambahkan kolom lagi ya. Jadi di kolom untuk pertama itu ada 2 baris nantinya. Jadi kalau baris pertama itu untuk support activity, kemudian kedua primary activity. Jadi aktivitas utamanya keterangannya di sebelah kiri aja semuanya, sama aktivitas pendukung. Karena ini kan alurnya jelas ke sebelah kanan gitu ya. Jadi nanti di area sebelah kiri ditambahkan apa namanya itu aktivitas pendukung, kemudian yang di bawahnya baru aktivitas utama. Itu ya. Coba next selanjutnya. Baik, Pak. Nah, ini kan ada beberapa proses bisnis ya yang saat ini berjalan. Ini ada proses bisnis pengambilan outdoor, kemudian yang pertama tadi coba sebelumnya dulu. Nah, ini proses bisnis penyewaan, kemudian Nah, ini kan proses penyewaan dan pengembalian alat outdoor. Ya. Nah, kemudian berikutnya next. Yang kedua, proses bisnis reservasi layanan wisata. Next lagi. Next lagi. Nah, ini usulan. Ini kan dari sisi diagram reservasi produk. Nah, secara keseluruhan coba ini pakai activity diagram ya. Nah, di sini coba next lagi dulu. Ada berapa poin? Kelola reservasi, terus diagram kelola pembayaran denda ya. Kemudian coba ke sebelumnya. Kita cek dulu di activity diagramnya. Nah, kira-kira pertama nih dari sisi reservasi, gapnya di mana teh? Ini saya tampilannya nggak jelas. Atau mungkin dikirim ke saya, biar saya yang share. Nah, ada aja ya. Nah, pertama, ini kalau misalkan kita menggunakan activity diagram, pertama adalah simbol untuk memulainya nggak kecil seperti ini ya, agak besar. Kalau di kaidah penulisan activity diagram agak besar dan bulatnya gemuk ya. Kemudian memilih produk. Nah, kalau misalkan di sini memilih produk, itu kan sebuah pilihan ya. Nah, jadi itu gunakan decision. Nah, tapi kalau misalkan mau ke klik produk ya, nanti tinggal ini kalau misalkan mau memilih menu produk itu istilahnya klik aja lah. Ya, kayak semacam klik check out reservasi misalnya ya. Klik produk, kemudian menampilkan produk di keranjang. Kalau memilih khawatirnya berkaitan dengan decision pilihan. Nanti kan ada beberapa pilihan produk nantinya gitu ya. Nah, kemudian menampilkan produk di keranjang, klik
cek reservasi menampilkan kolom upload. Ini uploadnya apa? Upload ini persyaratan. Betul, Pak. Di pembayaran, Pak. Oke. Diawali nggak ada registrasi dulu. Nanti artinya dari data-datanya itu nanti gimana data penyewanya itu? Ya, jadi kalau ini kalau misalkan dari sisi ini upload bukti apa sih? Bukti pembayaran, Pak. Oh, berarti gini logikanya kalau data KTP itu kan sudah ada di akun user ya. Jadi nggak perlu ada KTP. Jadi anggaplah nanti bahwa bahwa sistem yang dirancang itu bahwa si customer itu sudah registrasi. Ya sudah registrasi sehingga di registrasi itu ada sebuah data yang diinputkan berkaitan dengan si customer tersebut. Jadi pada saat dia mau reservasi produk itu, ya dia langsung ke upload bukti pembayaran setelah memilih produk. Jadi nggak ada data lagi yang diinputkan. Mungkin data yang diinputkan itu ya tadi berdasarkan kebutuhan, misalkan terkait dengan berapa lama dan sebagainya, gitu. Ya. Baik, Pak. Ini penyewaan kan ya? Iya, Pak, ada penyewaan sama Pembelian. bukan kayak ini wisata gitu loh, Pak. Oh iya. Kayak booking wisata gitu. Ya. Nah, kalau misalkan kita masuknya ke reservasi, berarti kan ini reservasi itu kan kita udah punya akun di dalamnya ya. Jadi hanya upload bukti aja kalau misalkan dibutuhkan upload bukti pembayaran. Jadi untuk kebutuhan data sudah ada di register di awal ya. Baik, Pak. Coba next slide berikutnya. Bentar, hari tadi prosedur apa sih saya kok kayak ketukar? Ini reservasi, tadi apa? Yang pertama. Diagram reservasi produk, yang ini reservasi kelola. Bagian adminnya. Oke. Iya, Bapak. Ya. Paham, coba dibesar. Kenapa dipisahkan dengan artinya bahwa dalam hal ini misalkan ada dua aktor, kemudian ada satu sistem, mungkin beda registrasinya ya, lah. Di sini memilih data reservasi, kemudian menampilkan data reservasi. Ini memilih produk reservasi, maksudnya gimana? Yang tadi sudah ini berarti ya, yang sudah melakukan pemesanan. Iya, jadi si admin ini menyetujui pemesanan dari customer atau menolak gitu, Pak. Baik. Berarti kalau gitu di sini nanti aja klik produk reservasi aja. Ya. Nah, kemudian klik produk reservasi, jangan dulu ACC, verifikasi bukti, ya. Nah, dari verifikasi bukti nanti turun ke aksi. Ya, atau misalkan di sini aksinya diperjelas, aksi apa gitu kan ya. Kan ini pilih klik produk reservasi, kemudian pilih ACC atau reject. Nah, ini terkait dengan apa yang di rejectnya? Berarti kan berkaitan dengan bukti kan, upload itu. Nah, diperjelas ya. Nah, kemudian memperbarui status item menjadi tolak. Kemudian status item menjadi ACC, menampilkan data reservasi terbaru. Oke.
Stop. Nah, ini nanti tampilan startnya itu stopnya gede, besar, ininya kecil ya, disesuaikan ya. Baik, Pak. Kemudian lagi. Nah, ini activity diagram pola pembayaran. Nah, ini pola pembayaran itu maksudnya gimana? Dengan yang tadi apa bedanya yang upload bukti pembayaran? Masih di bagian admin juga. Coba diperbesar. Iya, Bapak, ini di bagian admin untuk kelola pembayaran. Kalau tadi aksesnya apa yang sebelumnya? Reservasi gimana maksudnya? Kan sudah upload bukti pembayaran di awal. Ya, kemudian sudah kelola kelola reservasi oleh admin, kemudian kelola pembayaran oleh admin ya. Nah, ini gimana yang ini ceritanya? Pembayaran terkait kalau bayar itu di awal atau di akhir? Biasanya pas sebelum reserve itu tuh kayak DP dulu, Pak. Ini terkait dengan denda apa? Kan berarti kalau ada denda itu di akhir ya. Oh, berarti yang pertama itu adalah bayar ini berarti ya. Apa saya tangkap bahwa yang pertama itu adalah mungkin upload bukti upload bukti terkait dengan DP atau pembayaran total. Nah, kemudian yang kedua adalah ACC untuk reservasi terkait dengan bukti lah ya, upload bukti mau bayar atau enggak, bayar DP atau total. Nah, kemudian saya tangkap ini adalah terkait dengan pembayaran di akhir, yaitu berkaitan dengan pengembaliannya itu sesuai waktu atau tidak mungkin ya, sehingga nanti memunculkan sebuah denda gitu ya. Betul, Pak. Oke. Coba selanjutnya ada prosedur apa lagi? Nah, ini kalau pengembalian harusnya kan pengambilan dulu baru ke pembayaran ya. Nah, ini kan mengisi data denda. Nah, ini nanti pengembalian itu disesuaikan aja. Nah, ini kan pengembalian itu posisinya dari siapa nih? Dari customer-nya atau dari admin nih? Admin ya? Nah, nanti mungkin ini digabung saja ya. Oh, iya, Pak. Digabung aja. Terus berikutnya ada apa lagi? Pembayaran denda. Nah, ini kan ada beberapa hal yang berulang, terulang gitu. Atau gini, nah kalau misalkan kuliah offline, kira-kira bisa jam berapa nanti? Setengah 5 bisa? Offline kalian? Yang karyawan nih? Kayaknya kurang maksimal kalau online ya. Untuk chat ininya. Ya, nanti saya kondisikan lagi. Oke, coba ya ini sih ini sudah bagus ya. Nanti tinggal ada penyesuaian. Silakan di stop share dulu. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain terkait dengan ini materi yang disampaikan oleh Pak 1? Silakan. Yang lain. Tidak ada. Baik ya, kalau tidak ada nggak apa-apa.
Oke, jadi gini, nanti Kak ini kan bisnis prosesnya sudah bagus ya, dirisain. Nah, kemudian dari activity diagram juga kalau bisa nanti mungkin dikonsistenkan ya, dari sisi penamaan nama activity-nya ya. Nanti kemudian ada yang perlu digabung ya digabungkan, jangan ada redundansi sebuah datanya gitu ya. Baik, ini kayaknya nampaknya kalau online enggak ini ya, enggak maksimal. Agak komunikasinya kurang ini. Nanti kita ini aja mungkin openingnya minggu depan ya. Atau mau ada yang presentasi yang lain? Ada kelompok 2. Baik. Oke ya, tadi kelompok 1 udah, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Coba lihat seperti apa hasil pengerjaan proyeknya.